Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil pekerjaan mata kuliah pengantar teknik elektro yang berjudul telekomunikasi nirkabel dengan tema telekomunikasi. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Muhammad Rafiqul Anwar dengan NIM 2019 10 20 10 86. Yang kedua Muhammad Faiz Amrullah 2019 10 20 10 87, dan saya sendiri yaitu Adi Nur Rahman dengan NIM 2019 10 20 10 88. Next. Bisa di next. Next lanjut. Nah, selanjutnya pengertian telekomunikasi. Pengantar yaitu apa itu telekomunikasi. Telekomunikasi berasal dari 2 kata, yaitu tele yang berarti jauh, kemudian komunikasi yaitu penyampaian informasi atau hubungan antara satu simpul dengan simpul yang lainnya, maupun satu titik dengan titik yang lainnya. Yang di sini yang keseluruhan telekomunikasi yaitu penyampaian informasi atau pengiriman informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain yang lewat jarak jauh melalui sistem kawat, radio optik, maupun elektromagnetik seperti suara, data, teks, gambar, audio, video, dan yang lainnya. Next. Selanjutnya, macam telekomunikasi. Dalam kaitannya dengan telekomunikasi, bentuk komunikasi jarak jauh dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu komunikasi satu arah simplex. Komunikasi satu arah simplex yaitu pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama, contoh pagar, televisi, dan radio. Yang kedua, komunikasi 2 arah duplex. Dalam komunikasi 2 arah duplex, pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama, contoh telepon dan VoIP. Yang ketiga, komunikasi semi 2 arah half duplex. Dalam komunikasi semi 2 arah half duplex, pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian namun tetap berkesinambungan, contoh handy-talkie, fax, email, dan chatroom. Next. Kemudian komponen telekomunikasi. Untuk bisa melakukan telekomunikasi ada beberapa komponen untuk mendukungnya, yaitu yang pertama, informasi. Informasi merupakan data yang dikirim atau diterima seperti suara, gambar, file, maupun tulisan. Yang kedua, pengirim. Pengirim ialah mengubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim. Yang ketiga, media transmisi, yaitu alat yang berfungsi mengirimkan dari pengirim kepada penerima. Karena dalam jarak jauh, maka sinyal pengirim diubah lagi atau dimodulasi dengan gelombang radio. Kemudian diubah menjadi gelombang elektromagnetik yang nantinya dipancarkan dengan alat bersama nama antena agar dapat terkirim jarak jauh. Yang keempat, penerima, yaitu menerima sinyal elektromagnetik kemudian diubah menjadi sinyal listrik. Sinyal diubah ke dalam informasi asli sesuai dari pengirim, selanjutnya diproses hingga bisa dipahami oleh manusia sesuai dengan yang dikirimkan. Next. Kemudian kita mengangkat judul yaitu telekomunikasi nirkabel. Apakah itu yang dimaksud telekomunikasi nirkabel? Selanjutnya pengertiannya. Next. Pengertian telekomunikasi nirkabel yaitu transfer informasi atau data antara 2 atau lebih titik ataupun menghubungkan 2 piranti tanpa media perantara kabel atau wireless. Pertukaran data melalui gelombang cahaya tertentu seperti teknologi inframerah ataupun gelombang Bluetooth.
Jarak ditempuh bisa pendek seperti beberapa meter untuk remote control televisi, ataupun sejauh ribuan atau bahkan jutaan kilometer untuk ruang dalam berkomunikasi radio. Ini meliputi berbagai jenis tetap, mobile, dan portable radio dua arah, telepon seluler ponsel, personal digital asisten PDA, dan jaringan nirkabel. Contoh lain dari teknologi nirkabel termasuk GPS unit, pembuka pintu garasi atau pintu rumah garasi, wireless mouse komputer, keyboard dan headset audio, headphone, penerima radio, televisi satelit, siaran televisi tanpa kabel, dan frekuensi telepon genggam. Next. Kemudian cara kerja telekomunikasi nirkabel. Awalnya adaptor wireless menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan menggunakan antena. Router akan menerima sinyal dan melakukan dekode data. Router mengirimkan informasi ke internet koneksi kabel Ethernet dan terhubung ke komputer penerima. Mekanisme telekomunikasi nirkabel memungkinkan komunikasi jarak jauh dengan lokasi yang tidak mungkin atau relatif sulit untuk dihubungkan dengan kabel, yaitu jarak jauh antar negara maupun antar benua. Misalnya dalam bentuk pemancar atau penerima radio, pengendali jarak jauh, jaringan komputer nirkabel. Umumnya telekomunikasi nirkabel menggunakan sarana gelombang elektromagnetik, misalnya laser, cahaya, frekuensi radio, RF, atau gelombang suara untuk mentransfer informasi tanpa menggunakan kabel. Kemudian komunikasi nirkabel dapat melalui yang pertama yaitu radio frekuensi komunikasi. Yang kedua microwave komunikasi, misalnya jarak line of sight melalui antena sangat terarah atau jarak pendek komunikasi. Yang ketiga inframerah atau IR, komunikasi jarak pendek, misalnya dari konsumen IR, perangkat seperti remote control atau melalui inframerah data asosiasi IRDA. Aplikasi mungkin melihatkan point-to-point komunikasi, point-to multi-point komunikasi, penyiaran, jaringan seluler, dan jaringan nirkabel. Next, selanjutnya dibacakan oleh Saudara Rofiqul. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Muhammad Rafiqul Anwar akan melanjutkan presentasi dari Adin. Selanjutnya, macam telekomunikasi nirkabel. 1. Wireless Personal Area Network atau WPAN. Teknologi WPAN memungkinkan pemakai untuk membangun komunikasi nirkabel secara dadakan, ad hoc. Perangkat-perangkat seperti PDA, telepon seluler, atau laptop yang berada dalam ruang kegiatan si pemakai dapat dihubungkan secara nirkabel. Wilayah yang dijangkau oleh WPAN dapat mencapai 10 meter. WPAN yang saat ini terkenal adalah Bluetooth dan cahaya inframerah. Bluetooth merupakan teknologi mengganti kabel yang memanfaatkan gelombang radio untuk mentransmisikan data. Data Bluetooth dapat ditransfer menembus dinding, dompet, dan koper. 2. Wireless Local Area Network atau WLAN. WLAN dapat bekerja dengan dua cara yang berbeda. Dalam infrastruktur WLAN, stasiun-stasiun nirkabel, perangkat yang dilengkapi dengan kartu jaringan radio atau modem eksternal tersambung ke titik akses nirkabel, wireless access point. Titik-titik akses nirkabel itu berfungsi sebagai jembatan bridge antara stasiun dan tulang punggung jaringan network backbone yang ada. Next. 3. Wireless Metropolitan Area Network atau WMAN. WMAN, Wireless Metropolitan Area Network, memungkinkan para pemakai membangun koneksi nirkabel di antara sejumlah lokasi dalam satu daerah metropolitan. Misalnya di antara sejumlah gedung perkantoran yang berada dalam satu kota atau pada kampus universitas. Keunggulan teknologi WMAN adalah pengguna tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk pengabelan. Wireless Area Network WMAN, Teknologi WAN Wireless Area Network memungkinkan para pemakai untuk membangun koneksi nirkabel terhadap jaringan pribadi atau jaringan publik dari jarak jauh. Koneksi tersebut dapat berlangsung di daerah yang sangat luas seperti kota atau negara. Biasanya para penyedia layanan nirkabel memanfaatkan sejumlah antena yang ditempatkan di beberapa tempat serta memakai pula sistem satelit. Penggunaan WWAN yang sudah diterapkan di Indonesia adalah sistem generasi kedua 2G. Sistem ini dipakai pada teknologi GSM, Global System for Mobile Communication,
CDBD, Cellular Digital Paket Data, dan CDMA, pada Division Multiple Access. Namun teknologi-teknologi ini ternyata memiliki kelemahan seperti keterbatasan jelajah, roaming, dan ketidakcocokan antara yang satu dengan yang lainnya. Next. Selanjutnya komponen terkabel. Kita masuk dulu ke bagian atau komponen wireless itu apa saja. Di bawah ini dijelaskan komponen-komponennya, yaitu 1. Access point. Access point adalah alat untuk mentransmisikan data dalam jaringan komputer. Titik akses terkabel merupakan peranti yang memungkinkan peranti terkabel untuk terhubung ke dalam jaringan dengan menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau standar lain. 2. Antena. Antena adalah alat untuk mentransformasikan sinyal radio yang merambat pada sebuah konduktor yang menjadi sebuah gelombang elektromagnetik yang merambat di udara. 3. Wireless LAN card dapat berubah USB card modem. Modem adalah penggabungan dari dua alat tersebut yang artinya modem merupakan suatu alat komunikasi dua arah. Setiap perangkat komunikasi jarak jauh dua arah pada umumnya memakai bagian yang disebut modem, seperti microwave radio dan sebagainya. Namun pada umumnya istilah modem dikenal sebagai sebuah perangkat keras yang digunakan untuk keperluan komunikasi pada komputer. Next. Jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel yaitu berbagai jenis tanpa izin 2,4 GHz perangkat Wi-Fi. Digunakan untuk memenuhi kebutuhan banyak. Mungkin pengguna paling umum adalah untuk menghubungkan pengguna laptop yang melakukan perjalanan dari lokasi ke lokasi. Pengguna lain yang umum adalah jaringan mobile yang terhubung melalui satelit. Sebuah metode transmisi nirkabel adalah pilihan yang logis untuk jaringan segmen LAN yang sering harus mengubah lokasi. Situasi berikut membenarkan penggunaan teknologi nirkabel. 1. Untuk renang jarak di luar kemampuan kabel yang khas. 2. Untuk menyediakan link komunikasi cadangan jika terjadi kegagalan jaringan normal. 3. Untuk menghubungkan workstation portable atau sementara. Untuk mengatasi situasi di mana kabel normal adalah sulit atau finansial tidak praktis. Atau 5. Untuk jarak jauh menghubungkan pengguna ponsel atau jaringan. Next. Manfaat komunikasi nirkabel. Manfaat dari komunikasi nirkabel antara lain 1. Aksesibilitas. Manfaat yang pertama dalam komunikasi aksesibilitas. Aksesibilitas adalah kemampuan dalam mengakses komunikasi dimanapun. Artinya, komunikasi nirkabel menyangkut seluruh tempat atau wilayah untuk berkomunikasi dengan mudah. Komunikasi nirkabel atau yang sering disebut dengan internet ini memberikan kemudahan pada komunikator dan komunikan dalam proses komunikasi dari jarak yang jauh dan tempat yang berbeda. 2. Konstan konektivitas. Konstan konektivitas adalah koneksi yang ada dalam kemungkinan nirkabel bersifat konstan atau stabil. Komunikasi nirkabel yang konstan memudahkan seorang berkomunikasi dengan baik di waktu yang terbatas. Artinya, seorang komunikator akan dengan mudah memberikan informasi kepada komunikan di saat keadaan darurat. Hal ini karena komunikasi nirkabel mengandalkan alat-alat komunikasi yang tidak menggunakan kabel, sehingga koneksi tidak terpaku pada kabel yang disalurkan ke alat komunikasi. Next. 3. Fleksibilitas. Komunikasi nirkabel memiliki manfaat yang fleksibel dalam keadaan apapun. Komunikasi ini tidak bergantung pada tempat dan jarak pada antara komunikator dan komunikan. Hal ini memudahkan pengguna komunikasi nirkabel dalam menyampaikan pesan maupun menerima pesan. 4. Efektivitas. Efektivitas yang dimaksud dalam manfaat komunikasi nirkabel ini adalah efektivitas biaya. Kemungkinan komunikasi nirkabel terbilang murah untuk semua orang yang menggunakan karena komunikasi nirkabel tidak perlu menggunakan alat penyambung komunikasi seperti kabel. Komunikasi nirkabel hanya menggunakan fitur-fitur yang membutuhkan proses instalasi saja dalam alat komunikasi yang digunakan. Yang terakhir, kecepatan. Seseorang yang menggunakan komunikasi nirkabel lebih banyak memiliki manfaat dalam efektivitas waktu. Kecepatan merupakan salah satu manfaat dari komunikasi nirkabel. Kecepatan yang diperoleh dalam mengakses sebuah informasi ini lebih cepat dari komunikasi yang menggunakan kabel. Jika komunikasi menggunakan kabel membutuhkan instalasi dan penarikan kabel yang panjang, komunikasi nirkabel hanya menggunakan instalasi pemasang berupa software melalui alat komunikasi yang dimiliki oleh komunikator maupun komunikan. Yang keenam, kenyamanan. Masyarakat yang telah menerapkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari ini merasa nyaman atas kehadiran komunikasi nirkabel. Komunikasi nirkabel yang memanfaatkan teknologi ini tidak mengharuskan seseorang komunikator dan komunikan untuk bertemu. Kenyamanan inilah yang menjadi manfaat dalam komunikasi nirkabel karena tidak semua orang memiliki banyak waktu untuk berkomunikasi secara tatap muka. 7. Mobilitas. Masyarakat dapat mengakses berbagai informasi yang ada melalui alat komunikasi yang canggih. Komunikasi nirkabel ini memberikan manfaat kepada masyarakat agar mudah dalam memperoleh informasi sepanjang hari. Mobilitas ini berpengaruh terhadap tingkat produktivitas dan kualitas seseorang terutama dalam dunia bisnis. Yang ke-8, mencakup informasi luas. Komunikasi yang masih menggunakan kabel sebagai penghubung cenderung memiliki keterbatasan baik dari segi ruang dan waktu.
Komunikasi nirkabel memudahkan seseorang dalam memperoleh informasi secara terus-menerus tanpa batas ruang dan waktu. Komunikasi nirkabel ini bermanfaat untuk memperoleh informasi secara luas di masyarakat domestik maupun internasional. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Faiz Amrullah. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Pengaplikasian nirkabel. 1. Telepon genggam. Salah satu contoh paling terkenal dari teknologi nirkabel adalah ponsel, juga dikenal sebagai telepon seluler, dengan lebih dari 4,6 miliar langganan bergerak seluler di seluruh dunia pada akhir 2010. Ponsel ini nirkabel menggunakan gelombang radio untuk memungkinkan mereka pengguna untuk melakukan panggilan telepon dari banyak lokasi di seluruh dunia. Mereka dapat digunakan dalam jangkauan situs telepon seluler digunakan untuk rumah peralatan yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima sinyal radio dari instrumen ini. Yang kedua, wireless komunikasi data. Wireless komunikasi data adalah komponen penting dari komputasi mobile. Teknologi yang tersedia berbeda dalam ketersediaan lokal, jangkauan cakupan dan kinerja, dan dalam beberapa keadaan pengguna harus dapat menggunakan jenis koneksi beberapa dan beralih antara mereka. Untuk menyederhanakan pengalaman bagi pengguna, perangkat lunak koneksi manager dapat digunakan atau mobile VPN dikerahkan untuk menangani beberapa sambungan sebagai aman tunggal jaringan virtual. Teknologi pendukung meliputi Wi-Fi adalah nirkabel jaringan area lokal yang memungkinkan perangkat komputasi portable untuk terhubung dengan mudah ke internet. Standar sebagai IEEE 802.11 ABG-N Wi-Fi pendekatan kecepatan beberapa jenis kabel Ethernet. Wi-Fi telah menjadi standar de facto untuk akses di ruang pribadi, di dalam kantor, dan di hotspot publik. Beberapa bisnis pelanggan mengenakan biaya bulanan untuk layanan, sementara yang lain telah mulai menawarkan secara gratis dalam upaya meningkatkan penjualan barang mereka. Seluler layanan data menawarkan jangkauan dalam jarak 10-15 mil dari terdekat situs sel. Kecepatan telah meningkat sebagai teknologi telah berkembang dari teknologi sebelumnya seperti GSM, CDMA, dan DPRS untuk 3G jaringan seperti WCDMA, FG, atau CDMA 2000. Handphone satelit komunikasi dapat digunakan di masa koneksi nirkabel lainnya tidak tersedia, seperti di daerah pedesaan sebagian besar atau lokasi terpencil. Satelit komunikasi sangat penting untuk transportasi penerbangan maritim dan militer. Yang ketiga, transfer energi wireless. Transfer energi wireless nirkabel adalah proses di mana energi listrik yang ditransmisikan dari sumber listrik ke beban listrik yang tidak memiliki sumber daya built-in tanpa menggunakan kabel interkoneksi. Yang keempat, perangkat komputer antarmuka. Menjawab panggilan pelanggan frustasi dengan kekacauan kabel. Banyak manufaktur peripheral komputer beralih ke teknologi nirkabel untuk memuaskan basis konsumen mereka. Awalnya unit ini digunakan besar, transceiver yang sangat terbatas untuk menengahi antara komputer dan keyboard dan mouse. Namun generasi yang lebih baru telah menggunakan kecil, perangkat berkualitas tinggi. Beberapa bahkan menggunakan Bluetooth. Sistem ini telah menjadi begitu di mana-mana. Bahwa beberapa pengguna telah mulai mengeluh tentang kurangnya peripheral kabel. Perangkat nirkabel cenderung memiliki waktu respons sedikit lebih lambat dari rekan-rekan mereka. Namun kesenjangan yang menurun. Kekhawatiran tentang keamanan keyboard nirkabel muncul pada akhir 2007 ketika terungkap bahwa implementasi Microsoft Inscription dalam beberapa dari 27 model MHZ adalah sangat tidak aman. Keunggulan nirkabel. Telekomunikasi nirkabel memiliki keunggulan antara lain: 1. Mobilitas, bisa digunakan kapan saja. Kemampuan akses data pada jaringan wireless itu real time selama masih di area hotspot. Yang kedua, kecepatan instalasi. Proses pemasangan cepat karena tanpa instalasi kabel yang rumit. Tidak perlu menggunakan kabel yang bisa memperindah estetika. Yang ketiga, fleksibilitas tempat. Bisa menjangkau tempat yang tidak mungkin dijangkau kabel. Yang keempat, pengurangan anggaran biaya. Yang kelima, jangkauan luas. Kekurangan nirkabel. Telekomunikasi nirkabel memiliki beberapa kekurangan, yaitu
delay yang besar yang menyebabkan koneksi tidak stabil dikarenakan transfer data kecepatan hanya mencapai 1-2 Mbps. Kedua, biaya peralatan mahal. Kelemahan ini dapat dihilangkan dengan mengembangkan dan memproduksi teknologi komponen elektronika sehingga dapat menekan biaya jaringan. Ketiga, adanya masalah propagasi audio, terpantul, dan banyak sumber interferensi. Yang keempat, kapasitas jaringan menghadapi keterbatasan spektrum. Yang kelima, keamanan atau kerahasiaan data kurang terjamin. Yang terakhir, adanya intermittence atau sinyal putus-putus. Kemudian selanjutnya segmen pertanyaan dan tanya jawab. Jika ada pertanyaan dan tanya jawab, bisa dicantumkan di kolom komentar. Begitu presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.